Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Rabun. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, bagaimana? Sudah menyusun list nonton drama Korea belum? Nah, di bulan Mei ini banyak drama-drama Korea yang pada bagus-bagus. Betul tidak? Iya, betul dong. Nah, kali ini saya akan membahas dengan teman-teman tentang drama Korea Dati After School. Nah, bagaimana? Ada yang sudah pada nonton belum? Bagaimana perasaan kalian ketika sudah menonton season 1 dan melanjutkannya ke season 2? Kira-kira bagaimana endingnya? Apa kalian puas dengan endingnya? Kalau saya sih ya, kalau untuk season 1 saya beri rating 10/10, tapi untuk rating 2 ya sedikit anjlok ke 7/10 atau 8/10 lah. Karena jujur saya akan memberitahu ke teman-teman bahwa saya sedikit merasa kecewa dengan endingnya. Nah, kalau begitu mari kita bahas mengenai drama Dati After School buat teman-teman yang sebenarnya penasaran ingin menontonnya. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu sinopsis Dati After School tahun 2023. Nah, Dati After School ini berlatar di sekolah menengah atas yang mengharuskan semua muridnya itu untuk berlatih kegiatan militer. Nah, suatu hari ada makhluk asing yang muncul dari langit dan menyerang kehidupan manusia di bumi, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Nah, kemudian pemerintah yang mengetahui akan kejadian itu langsung memerintahkan seluruh murid sekolah menengah dan universitas untuk dijadikan pasukan cadangan militer. Nah, perintah tersebut tentunya membuat para siswa merasa bingung, sebab di sisi lain mereka harus belajar untuk mengikuti ujian masuk universitas atau CSAT. Nah, akibat kejadian tersebut, akhirnya semua ujian masuk universitas itu ditiadakan. Semua siswa wajib mengikuti imbauan pemerintah untuk berlatih militer. Pelatihan militer ini dipimpin oleh Pleton Lee Chun-ho dan Sersan Kim Won-bin yang datang ke sekolah menengah untuk melatih para siswa tersebut. Nah, Lee Chun-ho digambarkan dengan karakter yang tegas dan peduli terhadap murid yang dilatihnya, sehingga banyak orang yang segan kepada dirinya. Tapi selain itu dia cukup ganteng sehingga siswa ciwi-ciwi itu merasa Nah, selain itu ada Park In-young sebagai wali kelas yang merupakan sosok yang peduli terhadap semua siswanya dan rela melindungi murid-muridnya saat suasana sedang kacau. Sayangnya pada season 1 dan di awal episode itu kayaknya di episode 2 wali kelas yang sangat peduli kepada siswanya ini harus rela berkorban dan terbunuh oleh bola-bola tentakel, oleh bola ungu ubi yang menghancurkan dirinya. Wah, betul-betul tragis ya pada saat si ibu guru ini tiba-tiba diserang oleh bola ungu ubi ini. Nah, seperti itu. Kemudian, ketiganya bekerja sama untuk melatih para murid SMA dengan segala sifat khas remajanya. Season 1 ini ditutup dengan Pleton Lee Chun-ho yang mengakhiri hidupnya demi menyelamatkan para siswa. Jadi dia berkorban dan pasrah meledak bersama bom di gedung sekolah bersama para monster-monster kecil bola ubi. Selanjutnya, bagaimana penjelasan di season 2? Bagian kedua dari drama Dati After School ini telah resmi rilis di Viu pada 22 April lalu. Dengan tayangannya 4 episode berarti juga menandakan bahwa drama 10 episode ini telah selesai. Nah, meski beberapa orang penonton menganggap endingnya itu menyedihkan, akhir perjuangan siswa SMA Sunjing ini sebenarnya dianggap relevan. Supaya tidak penasaran, yuk kita bahas bersama terkait ending drama Korea Dati After School. Penjelasan ending Dati After School dalam 4 episode terakhir ini kembali diceritakan bahwa siswa kelas 32 SMA Sunjing itu harus kembali berjuang melawan monster usai ditinggalkan oleh komandan Pletonnya yang mengorbankan dirinya.
Dengan dipimpin Kim Yo Jung sebagai ketua kelas, seluruh pasukan terlibat makin lihai menembaki para musuh meski tanpa bimbingan Kapten Lee dan Kim Won Bin. Selain menyerbu monster, mereka juga memiliki tim yang bertugas mencari kebutuhan hidup. Jadi benar-benar mereka survive. Bisa dibilang usaha para siswa kelas 32 dalam melawan monster dan menyelesaikan misi telah berakhir. Namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Usai terungkapnya beberapa rahasia setelah meninggalnya Do Socho. Mereka yang awalnya saling melindungi mendadak saling mencurigai dan kehilangan kepercayaan. Sampai pada akhirnya mereka memilih kembali ke Seoul daripada melanjutkan misi yang tidak pasti memberikan apapun, terutama mereka tidak akan mendapatkan poin ekstra. Namun pada akhirnya di tengah perjalanan mereka kembali menyadari bahwa rasa benci itu juga tidak akan memberi hasil. Akhirnya di sebuah taman bermain, para siswa pun saling bermaaf-maafan kayak Idul Fitri kali ya, dan kembali menjalin kebersamaan yang sempat terpecah belah. Dari ending tersebut, banyak penonton yang merasa kecewa karena menganggap ketegangan yang tiba-tiba anjlok dibandingkan bagian pertama atau 6 episode awal dari drama Dati After School ini. Terlebih, pasukan siswa di kelas 32 ini justru dibunuh teman mereka sendiri, yaitu Kok Yong So si Dajjal yang dikenal ambisius serta egois, sampai akhirnya hanya menyisakan 4 orang yang berhasil selamat dari si Dajjal ini. Akhir kisah, 3 dari 4 orang tersebut yaitu Linara, Noaesol, dan Yonhana pun tidak dijelaskan seperti apa mereka. Dengan akhir cerita tersebut, banyak penonton mengaku lebih menyukai ending Dati After School bagian pertama. Jadi endingnya itu hanya bersisa si Kimchi yang ikut ujian masuk universitas. Namun pada akhirnya kayaknya si Kimchi ini merasa trauma atau mereka mengingat teman-temannya di masa lalu yang terbunuh karena dia jelas-jelas melihat semua teman-temannya itu tertembak sia-sia mati mengenaskan di tangan temannya sendiri si Dajjal Yonso ini. Nah, karena merasa dirinya kayak untuk apa sih saya ikut ujian? Untuk apa sih saya melanjutkan kuliah sementara saya sudah kehilangan teman-temanku. Jadi si Kimchi ini trauma dan dia tidak mengisi lembar ujian untuk masuk ke universitas dan lebih memilih untuk ikut wajib militer. Ya, seperti itulah ending dari drama Dati After School ini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, pasti kalian belum bisa move on ya. Jujur li, saya sebenarnya belum bisa move on ke drama-drama lain karena saya merasa tertekan melihat ending dari drama ini. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh terlarut oleh hanya sebuah cerita drama. Yuk kita nonton drama yang lainnya. Oke? Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai drama Dati After School ini? Komen di bawah ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe untuk mendukung saya untuk menceritakan sinopsis drama-drama lainnya. Oke, terima kasih yang Robun. Annyeonghaseyo.